banyak Bang Bud kegalauan itu. Ini kan kita di masa-masa politik nih. Oh, kalau politik. Masa politik. Ketika sudah selesai pencoblosan, suara yang didapatkan sedikit. Galau. Berarti dia tidak ikhlas. Ya kan? Mobil udah dijual. Wah, tanah udah digadai. Tanah digadai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di pagi hari ini kita kembali lagi ya di podcast yang sudah lama kita nggak mampir di sini. Itu adalah podcastnya Teh Tarik Idol. Nah, hari ini kita disponsori Teh Tarik Idol, teh tariknya yang mantap di Batam Center. Teman-teman, hari ini kita bakal ngobrol ini di tepi jalan masalah masih tentang anak muda, tapi topik kita hari ini adalah kegalauan anak muda masa kini. Dihadiri oleh beberapa orang di sini, tetapi narasumber kita kali ini adalah dua orang, itu Budi dari Sahabat Plato Academy dan juga Bang Aidul juga termasuk dari bagian dari Sahabat Plato Academy. Bang Budi, Bang Aidul, kegalauan anak muda masa sekarang ini tentu hadir dari berbagai macam masalah. Lalu bagaimana kita menanggapi ini? Ataupun Bang Aidul dan Bang Budi juga mempunyai kegalauan-kegalauan tersendiri. Bang Budi apa Bang Aidul duluan? Pertanyaannya. Ya, selamat berbahagia untuk kita semua teman-teman. Digeser dulu karena alat sederhana menghasilkan poin luar biasa. Jangan sampai alatnya luar biasa, poinnya sama sekali tidak bermanfaat atau yang bagus gitu. Ini keren ini. Selamat datang lagi di Teh Tarik Idol yang sudah omsetnya udah mengalahin Alfamart sama Indofood. Jadi ini luar biasa karena berdiri di kaki sendiri, perjuangan itu sangat terasa. Mungkin momen-momen galau udah bisa dihandle sama Ustadz Aidul kita ini kan. Jadi tadi dibilang sama Mas Rio ini, kegalauan-kegalauan yang sering terjadi mungkin gitu ya, yang kalau menurut aku kegalauan-kegalauan itu sebelumnya harus kita bedakan antara galau dan overthinking. Galau dan overthinking itu berbeda. Kalau overthinking kita kayak memikirkan sesuatu yang berlebihan ya, mungkin sesuatu yang berlebihan dan ada kepesimisan di situ atau ketakutan-ketakutan. Tapi kalau galau itu dia sibuk aja pikirannya, amburadul gitu, kocar kacir atau tanpa arah. Galau. Biasanya ya, kalau aku pribadi galaunya itu tentang nggak jauh-jauh tentang kesendirian. Semakin sendiri, semakin galau. Jadi cara tips supaya kita tidak galau, kita harus bisa melihat view of point, sudut pandang yang view mungkin bisa direvisi sama Mario karena akademis kan. Sudut pandang kita melihat sisi kegalauan ini. Galau itu bisa dibawa ke positif, bisa juga dibawa negatif. Jadi seperti teman aku nih contohnya, gagal dalam percintaan, galau, teriak-teriak, minum-minuman, sekilas kayak orang kesurupan. Itu menjadikan dia merusak dirinya sendiri. Jadi kegalauannya sangat tidak bagus. Tapi kegalauannya membuat dia gundah, membuat dia risau, terus dia kembali kepada hakikatnya, ke dirinya. Dia telusurin lebih dalam hatinya. Mungkin dia akan menemukan pertumbuhan jiwa yang baik gitu. Mempertumbuhkan sudut pandang dia tentang kita harus menerima kenyataan. Kadang-kadang yang membuat kita galau itu kita tidak menerima kenyataan. Pada dasarnya semua orang memiliki perjalanan yang berbeda-beda, jadi tidak perlu digalaukan. Yang perlu kita hanya menganalisa kegalauan. Itu kalau menurut diriku saat ini. Terima kasih Rio. Itu tadi dari sudut pandang seorang filsuf jalanan. Jangan diberani-beranikan.
Jadi beban nanti. Sekarang kita minta tanggapan juga dari segi seorang pengusaha, beliau juga seorang santri ya, boleh kita katakan santri, walaupun terkadang banyak juga yang sudah memanggil beliau Ustadz. Sekarang kepada Bang Aidul, tanggapannya tentang apa yang dibilang oleh filsuf jalanan. Oh iya ya. Oke. Baik, terima kasih kepada host kami Bang Rio. Ya, kembali lagi kita di obrolan teh tarik pagi setelah sekian lama kita libur ya. Karena banyaknya aktivitas mengenai tentang pemilu pada tahun ini. Ya, jadi kita di sini memang termasuk orang-orang politisi, jadi sedikit kesibukan. Betul. Kawan kita Bang Budi, beliau hadir di sebagai tim ses anggota DPD RI ya Bang Budi ya. Ya, aku tim sesnya Tim ses untuk kebebasan hati. tim ses DPD RI, beliau juga tim ses DPRD provinsi. Jadi Tim kami ses itu sebenarnya maaf dipotong ya. ya. Kalau buat tim ses, kalau timnya aja nggak sukses, itu kayak harus berpikir apa ketuanya. Takutnya untuk timnya bilang ngaku tim sukses, ternyata pas dicek nggak ada yang sukses. Oh. Takutnya jadi counter attack. Cuman nggak apa-apa, namanya sukses kan ada takarannya masing-masing. Iya. Sambil dimakan pisang Iya. hidang kita Dari organik. Hari ini kami banyak kedatangan tamu karena memang spesial hari ini kita disponsori juga Organik apa tadi? kebun organik Kebun Nongsa Tadi Batam. Instagramnya. Ya, kebun organik Batam. Beliau hadir. Bang siapa namanya? Esa. Bang Esa. Silakan nanti dicek di Instagramnya kebun organik Batam. Di Sesuai dengan sana namanya Esa Tunggal, Ya. cuma satu-satunya kebun Ya. organik yang ada di Batam. kami tadi jam 8 beliau menyempatkan waktu untuk merebus kacang kedelai untuk kita sama-sama menikmati asli dari kebun ya. Asli dari kebun. Dan gratis untuk hari ini. Kemudian kita juga kedatangan tamu dari salah satu anggota DPRD provinsi Ustadz Haji Irwandi, calon dan alhamdulillah insya Allah menang ya pada tahun ini. Nanti silahkan dicek di Instagramnya Ustadz Irwandi, dan beliau sudah insya Allah udah terkenal lah di kalangan milenial ya. Dan insya Allah jangan lupa pilih nomor 8 untuk DPRD provinsi. Hari ini kita membahas tentang kegalauan ya. Memang sifat kegalauan ini Sangat dekat ya. terkadang memang ada yang kita dapatkan ya. Tapi lebih idealnya itu memang di kaum milenial ya. Banyak yang dirasakan oleh kaum milenial sifat kegalauan ini. Karena masih dalam konteksnya mungkin ada yang pacaran mungkin ya. Pacaran tiba-tiba diputusin galau gitu. Kerjanya kontraknya habis. Kontrak habis galau. Tapi pada prinsipnya kita harus berpikir menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Itu yang harus kita tanamkan tuh. Masuk ke sini ya, Sad ya. Jadi kalau kita sudah berprinsip seperti itu, maka sedikit demi sedikit kegalauan itu hilang, Bang Bud. Tapi kalau kita masih memiliki prinsip kita apa yang kita inginkan tuh itu yang terbaik, itu masih kategorinya nanti bisa mendapatkan satu kegalauan karena sudah merasa apa yang dilakukan itulah yang terbaik, padahal Allah memberikan cara yang di luar itu yang kita tidak tahu, bahkan hasilnya mungkin itulah yang terbaik. Saya pernah pengalaman tuh Bang Bud, cerita karena kita kan pernah muda juga kan, Kamu kan orang lahir langsung umur 8 tahun. Iya, pernah muda dan proses ya. pernah kita muda, jadi kita merasakan tuh sedikit kegalauan tuh ketika ditolak Bang Bud. Ditolak untuk menikah dengan dia. Atau menikah lama ada kegalauan juga. Bisa juga. Bang Budi sekarang umur berapa nih? Aku umur 33.
Kemarin beliau baru ulang tahun tanggal. Mungkin kawan-kawan penonton belum tahu filosofi 33. Filosofi 33 itu adalah 8 yang dibelah. Jadi Nomor 8 juga nih ceritanya nih. iya, tapi 33 itu 8 yang dibelah. Nah, ini ada maknanya. Kalau kita bisa mentafsirnya itu 8 itu kan angka yang bagus tuh dari angka. Ini Iya. menurut Iya. adalah orang pisang hijau lah. Orang caleg. Nah, ada 8 itu karena dia angkanya bersatu semua, persatuan. Berarti dipisah sementara. Nanti bakal ketemu untuk persatuannya. Oke. Jadi 33 ini adalah posisi rumit berakal. Maksudnya memikirkan itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di otak. Nanti temunya tuh pas di 8. 8. Insya Allah. Nah, beliau baru ulang tahun di umur yang ke-33 dan belum menikah. Nah, Ya. ini Sempat galau. pernah muncul kegalauan. Ya. Tapi kita sebagai teman hanya bisa menasehati. Betul. Bang Bud, kita harus berprasangka baik, kita bilang. Karena kita tidak tahu, bisa jadi nanti umur abang 50 baru nikah, bisa jadi. Bisa jadi, cuma jangan. Tapi jangan kata beliau. Ya, bisa jadi cuma jangan. Tapi beliau sekarang Alhamdulillah udah ada lah. sudah ada calon. Bukan sudah ada caranya supaya nggak galau. Bukan jangan calon. Berarti bukan calonnya. Bukan, Sudah, caranya. sudah ada cara untuk mengatasi kegalauan. Proses dengan diriku bilang, berdamai dengan kenyataan. Oke. Nah, basicnya. Tapi kalau kita sebagai teman hanya bisa memberi arahan. Arahan kita nasihati kalau bisa Bang Bud, jangan lama-lama karena usia bertambah Banyak nanti berkurang. ya. Nanti stamina sudah berkurang dan energi untuk bisa bangkit itu susah saya bilang. Dan di sebelah kita juga host spesial kita juga umur 27. Alhamdulillah lebih daripada 25. 27. 29. 29. 28. 33 pun lebih dari 25. Dia umur 27. Pernah merasakan galau dan galaunya itu baru-baru ini juga. Permasalahan percintaan juga, Bang Bu. Berarti kalau bisa disimpulkan Ini bukan tempat bongkar-bongkar rahasia ya. Bukan, kan berarti kegalauan itu bisa kita tafsir secara umum ekspektasi yang gagal. ya, itu betul. Jadi Sebenarnya Bim, ekspektasi yang gagal. ekspektasi yang gagal. Menurut Rio, kalau bisa tarik kesimpulan kegalauan itu terjadi karena Sama ekspektasi yang terlalu tinggi dan akhirnya kita tidak mencapai itu. Jadilah kegalauan ya. Jadi kecewaan. kegalauan itu hal yang mendasar itu kita terlalu berambisi penuh ya, Habis penuh, ya bisa jadi tanpa melibatkan niat yang baik. niat baik bisa juga bro. Niat yang baik, kita tak melibatkan niat baik. Nikah kan niat yang baik. Oh, nikah niat yang baik. Oh iya betul juga. Nah, nikah niat baik. Cuman kalau tadi betul, ekspektasi yang tinggi menimbulkan kecewaan. Kecewanya tuh bukan karena apa-apa, karena diri sendiri merasa tidak mampu atau merasa tidak bisa mencapai itu, jadi galau dulu. Oh iya. Gitu. Jadi dia galaunya gitu. Banyak Bang Bud kegalauan itu. Ini kan kita di masa-masa politik nih. Oh, kalau ngomong politik. Masa politik. Nah, Ketika sudah selesai pencoblosan, suara yang didapatkan sedikit. Galau. berarti dia tidak ikhlas. Ya kan? Mobil udah dijual, Wah, tanah udah digadai. tanah digadai, Semua udah dilakukan. rumah sertifikat gadai. Gadai. Hilang semua Hilang. harta yang ya. Harta yang sudah didapatkan itu hilang. Betul. Jadi itulah merasa udah habis semua. Cuman satu yang kurang berarti dulu, keikhlasan. Ikhlasan. Jadi Kalau kalau ikhlasnya ada, mungkin semuanya dikaitkan dengan ini apa? Hal biasa. iya, Kegagalan kan dalam Iya. kehidupan gagal dan ini, iya, gagal dan berhasil. ya. Kita ada kedatangan tamu kayaknya. Oke, Apa ini? Tarik. ini Saya. teh tarik dingin, panas, idol. Jadi kita sedikit terjeda karena ada kedatangan tamu juga Spesial ya. spesial dari mana Pak? Bangda kita. Dari Dari- ini kita di sini membuat satu dokumentasi untuk para penonton di sana. Ada sekitar ini subscribernya sudah mau mencapai 1000 nih. Ya mungkin dengan subscriber yang ada
bisa nanti bertambah ketika yang lain menonton, kita bisa saling membantu ya untuk tetap mensubscribe Ruang Sauti ini, karena channel ini mau dilibatkan anggota dewan ya. Sudah mendatangkan salah satu coach dari Jakarta. Teman-teman, itu tadi tanggapan dari seorang santri dan juga filsuf jalanan sahabat Plato. Kita sambung lagi di masa-masa yang akan datang. Pokoknya beli selalu teh tarik Idol, sponsor kita hari ini, dan juga kebun organik Batam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.